Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Para ulama dan para asatiz yang saya muliakan, terutama pendiri Pondok Pesantren Madinatul Najah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mahrus Amin, pengasuh Pondok Pesantren Madinatul Najah Al-Ustaz Agus Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hafiz Hashim, bapak-bapak para pejabat baik dari Pemda Tangerang maupun dari Ciputat, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai. Bedak ketebalan nggak? Lipstik rata nggak? Itu perlunya ngaca. Ini maulid kita mau ngaca di kaca bening, karena di negeri kita kebanyakan kacanya kaca burem. Kita usah hapiskan. Terus wapan 6 miliar apa kagak nyelam itu. Kita mau bersihin ubin, sapunya pada kotor. Bagaimana ubin mau bersih kalau sapunya kotor? Untung Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan kaca bening. Nih, kalau mau ngaca di sini nih, namanya Muhammad bin Abdullah Rasulullah sebagai uswatun. Apa kita mau ngaca apa? 3 aja saya sampein deh, mudah-mudahan selesai 5 menit. Udah lo dengerin aja. Ntar lo ada yang mau thread. Keluar deh. Dah. Dia ntar gue lagi mangap dihajar aja, jatuh pasaran. Yang pertama nih, Bu, Rasulullah pemimpin yang sejak kecil sudah ditempa oleh kesusahan. Lahir ke dunia nggak sempat lihat bapak. Umur 6 tahun ditinggal emak. Umur 9 tahun ngangon kambing. Remajanya nggak dikolokin. Dari situ lahir pribadi yang tegar, jiwa yang mandiri, manusia yang tahan bantingan, mental yang tidak cengeng. Kalau pakai bahasa Jombang begini dah, Bang, orang mah kalau udah biasa susah, ketemu susah, nggak kaget udah. Ya, emang udah lalap. Saya santri nih, biasa makan sama kangkung. Datang ke rumah temen dikasih kangkung, makanan gue ini. Dikasih daging ayam, lah nambah, emang apa? Orang mah kalau biasa susah enak, nggak kagetan. Ya Bu ya? Saya santri, biasa tidur di masjid, disuruh nginep di hotel, lah pulas enggak? Tapi yang biasa tidur di hotel, suruh nginep di masjid 3 hari diencok. Ini saya mulai dari sini karena kata Kiai Hafiz tadi, kan kita lagi ngadepin zaman susah ini. Ya, BBM katanya naik. Pasti dah kalau yang itu naik, yang lain naik semua. Ya, listrik naik nggak? Minyak, telepon, pokoknya anak-anak. Lu mikir dulu baru nyaut, naik aja. Biaya hidup tinggi, harga-harga mahal. Ya Bu ya? Iya mata lu kemana-mana lu.
Mari dong ngomong enak, ngomong nggak diliatin. Biaya hidup tinggi, harga-harga mahal, pengangguran nambah, lapangan kerja sulit, ya Bu ya. Nah, dalam kondisi kayak begitu, masyarakat kalau ekonomi lagi susah, mengalami depresi sosial, terjadi stres nasional. Apa gejalanya di masyarakat kalau zaman lagi susah? Dukun laris, paranormal laku, nabi palsu gentayangan, aliran-aliran aneh muncul di mana-mana, nyawa murah, urusan sepele orang mau ngebunuh sekarang ini, ya Bu ya. Atribut-atribut kacau, pemburu hantu pakai sorban, ntar kiai pakai helm, udah kacau nih atribut. Kalau ada ibu-ibu laporan sama saya, Ustadz, kenapa ibu? Jin di dapur saya udah dimasukin ke botol katanya. Saya bilang, Bu, boro-boro masukin jin ke botol, nah, ibu aja kencing di botol susah. Ayo cobain, ayo. Kalau nggak berantakan loh. Oh, kalau zaman lagi susah, masyarakat tuh kayak kanyut di kali. Tahu orang kanyut? Orang kalau lagi kanyut di kali, bang, apa aja dirambet. Seketemunya ada rumput dia pegangin. Dia tahu rumput nggak kuat nahan badannya. Cuman yang lagi hanyut, apa aja sekenanya. Tuh. Oh, sembayangnya menghadap Allah, ntar pengen dagangan laris menghadap Mbah. Itu namanya iya karena berdua Mbah nasta'in. Nggak boleh. Oh, jangan takut ngadepin susah. Cuman jangan salah nyari senderan kalau lagi susah. Itu aja yang penting. Saya senderan ke tiang, tiangnya rubuh, saya jatuh nggak? Saya senderan ke tembok, temboknya ambruk, saya jatuh nggak? Sama kan? Saya senderan sama orang kaya, dia jatuh miskin, saya selesai. Saya senderan sama jenderal, dia pensiun, saya tamat. Tapi kalau saya senderan kepada Allah, Allah kan nggak bakal miskin. Itu kekayaan yang paling dahsyat, itu kemerdekaan yang paling hakiki, itu ketenangan yang paling dalam. Makanya sering saya bilang hidup mah yang paling aman, tenang, tukang parkir. Ibu tahu tukang parkir? Tukang parkir di mall tuh coba lihat, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Dengarin dulu, gua belum rapi ngomong. Gua juga tahu bukan mobil dia. Nyampur aja loh. Oh, itu tukang parkir biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar mobil itu pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih. Tenang, mobil banyak nggak sombong, mobil habis nggak sedih. Kok bisa? Ya bisa. Kenapa? Tukang parkir tidak merasa memiliki, cuman merasa dititipin. Kan sama sama kita nih, kita nih dititipin doang. Bu, dititipin doang. Ada yang dititipin anak, ada yang dititipin harta, ada yang dititipin jabatan. Ini mah titipan. Maka hiduplah kayak tukang parkir. Bagaimana caranya? Pertama, titipan kudu dijaga yang benar. Kalau enggak, yang nitip marah. Yang nitip, Ustadz nitip motor ya? Boleh. Begitu diambil tuh motor, kaca spion pecah, knalpot hilang, bemper hancur. Marah enggak yang nitip? Sama kan Bu? Allah nitip anak 3 orang di rumah kita. Yang satu mabok, yang satu judi, yang satu nyolong. Yang nitip marah. Bu, Allah
nitip harta sama kita jadi orang kaya supaya bantu yatim, bangun pesantren, bangun rumah sakit. Pelitnya 17 setan. Yang nitip mau yang lebih kelihatan. Allah nitip Indonesia, negara besar, 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Allah nitip Indonesia 17.000 pulau, negaranya kaya, buminya subur. Di atas perut bumi Indonesia tanaman apa yang nggak numbuh? Sampai teman saya orang Arab bilang Indonesia tongkat ditanam jadi pohon, namanya singkong. Ya, kami Arab dia bilang pohon ditanam jadi tongkat, mati tuh pohon. Di atas perut buminya segala tanaman hidup. Di bawah perut buminya ada gas, ada minyak, ada batu bara. Lautnya kaya, pasir lautnya saja bisa dijual nimbun Singapura. Minyak lepas pantainya luar biasa. Ikannya dahsyat. Illegal fishing itu Jepang, Taiwan, Korea langganan nyolong ikan di perairan Indonesia. Hutannya jutaan hektar. Laut kita kaya, hutan kita kaya, bumi kita kaya, rakyat kita jangan-jangan yang nitip. Kenapa? Karena kekayaan negeri ini harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Amanat siapa itu? Amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, dikelola oleh para pelaksana negara yang kita sebut pemerintah. Kalau disalahgunakan buat kepentingan pribadi, yang nitip, kalau yang nitip marah, berkali-kali kita ditegur. Bu, berkali-kali kita ditegur. Gunung meletus, angin topan, banjir, longsor, lumpur, sampai gini hari belum habis tuh lumpur, nambah malah. Pendidikan dia akan tersisih dalam persaingan yang makin tajam ke depan. Biarin tong, lu sekolah sembari parkir mobil, biarin sekolah sembari dagang koran, Nabi ngangon kambing. Banyak orang-orang besar yang memulai pekerjaannya dagang koran. Many a great man start as a newspaper boy. Gue juga gak ngerti tuh. Yang penting kan penampilan. Bu, anak sekolahin. Sekarang ibu kalau saya suruh pilih mendingan mana? Maaf pak, kalau bapak kan tenang, saya es. Ini reseh nih. Kita mulai jadi ngobrol. Bu, ibu kalau punya anak pilih mana? Punya anak pinter tapi kagak bener, sama punya anak bener tapi kagak pinter? Punya anak mau biar pinter asal, tapi kalau salah satu di masyarakat bang, mendingan dia bener kagak tapi pinter daripada dia pinter kagak bener. Orang masih bakal omongan, bang kenapa dia biar orangnya kagak pinter cuman bener dia masih aman. Sebaliknya kalau pinter doang kagak bener bahaya ya. Ini kan Indonesia bangkrut kayak begini nih. Ekonomi terpuruk, korupsi merajalela. Ini kan kerjaan orang pintar kagak bener ini. Ya bu ya. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, supaya pintar sekolahin, supaya benar ya iman itu senderan yang benar kepada Allah. Nabi kata Kiai Hasyim tadi 13 tahun di Mekah berjuang meluruskan akhlak kepada Allah, menanamkan akidah, membina iman, masang fondasi. Oh,
Kalau pondasi kuat, bangunan aman. Pondasi mencong, bangunan bengkok. Bangunan bagaimana pondasinya, orang hidup bagaimana imannya. Saya bilang penyakit masyarakat kita sekarang 3 Pak: kudis, kurap, kutil. Sumbernya 1, kuman. Kudis, kurang disiplin. Kurap, kurang rapi. Kutil, kurang teliti. Sumbernya kuman, kurang iman. Ini mah kagak pakai dalil, ini namanya ilmu takatik, dengerin aja udah. Penyakit pertama kudis, kurang disiplin. Sebagai bangsa disiplin kita rendah, benar sekarang. Kita bangsa yang nyaris nggak punya jati diri di semua bidang. Di bidang ekonomi, kita ini habis dijajah dan dijarah oleh Amerika. Kekayaan negeri ini pelan-pelan kita kasih India. Mulai dari Cepu, Exxon, Freeport, Timika, Newmont. Sementara iklan ngedidik kita jadi bangsa yang konsumtif. Lihat iklan sekarang, cuma ngajarin belilah, makanlah, pakailah, minumlah. Minumlah, belilah, makanlah, pakailah. Nggak ada seruan kayak zaman dulu, bikinlah, tanamlah, tanamlah, bikinlah, bikinlah, tanamlah. Yang ada, belilah, makanlah, pakailah, minumlah. Kegaresan mulu diurusin. Kita jatuh jadi bangsa yang konsumtif. Motor di jalanan kayak air. Karena melayani purna jual, bawa duit 200.000 pulang dapat motor. Apalagi mau lebaran, setor KTP dapat motor, pulang mudik nyohor dah. Tanda berhasil di Jakarta. Ntar kan duitnya habis, balik lagi kemari bawa bendera putih. Nyerah paha, dia serahin aja lagi tuh motor. Belilah, makanlah, pakailah, minumlah. Akhirnya tahun lalu kita beli beras ke Vietnam. Beli beras ke Vietnam, negara Indonesia. Kedelai beli ke Amerika. Sampai tempe ikut rapat kabinet. Belilah, makanlah, pakailah, minumlah. Saudara pergi haji atau umroh, sampai di Jeddah ihram. Coba buka ujungnya tuh kain ihram, ada tulisan Made in China. Yang bikinin kita kain ihram Cina. Ntar mau pulang beli oleh-oleh, sorban kecil tuh di pasar Seng. Buka lagi ujungnya, ada tulisan Made in Taiwan, bikinan Taiwan. Yang bikinin kita sorban Cina sama Taiwan. Kita belilah, makanlah, pakailah, minumlah. Minumlah, belilah, makanlah, pakailah. Kudis, Bu, di tol tuh jalanan sering macet bukan saja karena kendaraan lebih banyak dari jalan yang kita bangun, tapi juga faktor disiplin. Apaan balon? Kalingan balon. Neng, balonnya jangan gitu-gituin, Neng. Orang liatin balon kan ngeliat gua. Ya cakupan gua kemana-mana sama balon. Tuh, ibu mau kemana, Bu? Hah? Hei, pulang bareng. Bu, mau pulang mau kencing? Kencing. Pokoknya ada yang bergerak gue bacain dah. Saya ngomong apa barusan? Kudis, kurang disiplin. Bu, korupsi rada susah diberantas karena para petinggi kita di negeri ini disiplinnya disiplin takut atasan. Coba juga anak muda tengah malam naik motor ngebut, perapatan lampu merah nyodok terus, dicegat sama polisi. Iya Pak,
Minggir. Siapa? SIM? Ada Pak. STNK? Ada Pak. Tahu lampu merah? Tahu Pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu, ada Bapak. Begitu enteng banget nyautnya. Ya orang kagak punya salah. Itu kan namanya disiplin takut atasan. Kalau orang ada iman kan nggak ada polisi nih. Allah ada Bang. Kita sendiri ini. Yang kedua Allah Bang. Kita berdua. Yang ketiga Allah Bang. Kagak ada yang tahu ini. Allah tahu Bang. Itu disiplin paling aman. Bu, semua agama punya, semua ajaran agama kita punya aspek disiplin. Syahadat, apa itu? Keyakinan. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Kalau ada yang ngaku jadi Nabi, kita wajib nggak percaya. Wajib nggak percaya. Jenggotnya nyengser Pak, bahasa bodoh. Sorbannya kayak ban Vespa, biarin. Mau gamisnya kayak Batman. Kalau ngaku jadi Nabi, kita wajib nggak percaya. Ya Bu, Bu. Untung satu udah taubat tuh Nabi tuh. Sodik. Udah 4 tahun. Betawi lagi. Betawi Senayan. Memang Betawi lagi naik daun. Atau jadi gubernur atau jadi nabi. Untung udah taubat dia, kena 4 tahun penjara. Lagian saya baru dengar ya ada nabi pakai lapor ke Polda. Dari zaman Nabi masih hidup, Nabi palsu udah gentayangan Pak. Yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang namanya Musailamah Al-Kadzdzab, nabi-nabi palsu di zaman Rasulullah. Menurut catatan Bakor Pakem, Badan Koordinasi Pengawas Kepercayaan Masyarakat, puluhan nabi pernah ngaku dan muncul di Indonesia sampai zamannya Musodik. Sebelum itu ada tuh di Bandung namanya Sayuti, ngaku jadi nabi, Bang Cukur. Dapat wahyu Sayuti. Di perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat, menurut catatan Bakor Pakem, pernah muncul agama namanya Jasun, Jawa Sunda. Agama Jasun, agama Jawa Sunda. Nabi Tugimin. Enteng banget nabinya Tugimin. Jangan jadi nabi, jadi kiai juga kurang enak dipanggilnya. Al-Mukarram Bapak Kiai Tugimin. Enteng benar. Apalagi selawatnya kagak semenggaya. Kalau kita kan resep, ya Habibi ya Muhammad, enak di hati, pas ya Bu ya. Coba ganti yang tadi. Ya Habibi ya Tugimin, kagak enak benernya. Oh, disiplin akidah. Sholat apa itu? Disiplin waktu. Puasa apa itu? Disiplin makan minum. Yang halal aja pakai manajemen. Coba lihat Ramadan itu, tempe halal, ntar habis maghrib. Bener kan? Yang halal diatur. Tempe halal, ntar habis maghrib. Air kelapa halal, ntar habis maghrib. Bini sendiri halal, ntar habis tarawih. Habis tarawih legaan dikit tuh. Habis maghrib assalamualaikum doang. Kodis. Panas kali itu, bentar ada yang nangis. Panas kali itu, ya. Cari tempat adem dikit, Bu, panas kali itu. Ya. Ntar lu Bang, ada yang nangis. Ya gue susah ngomong kalau udah saingan. Gue teriak, dia teriak lagi. Bu, Udis.
Yang kedua kurang rapi. Kita ini bangsa yang asalan, lemah manajemen, lemah birokrasi jadi sarang korupsi. Yang ketiga kutil, kurang teliti, cepat heran gampang kagum, masyarakat mall namanya. Coba lihat tuh ibu-ibu, asal ada mall baru rame-rame aja pergi. Ntar kalau sono buka rame-rame dia ke sono, kagak belanja. Ke sono heran, kemari kagum, numpang heran doang. Lu ngaku lu. Cepet heran gampang kagum. Bu, ada nabi palsu ikut, ada aliran aneh ikut, kutil, kurang teliti. Masyarakat yang sedang susah ekonominya kayak daun kering, tahu daun kering? Gampang dikumpulin, susah diikat, berisik, gampang dibakar. Daun kering. Pilihan politiknya pragmatis. Dulu pemilu tahun 97 banyak partai ngebohongin rakyat. Kemarin pemilu 2002 banyak rakyat ngebohongin partai. Saya lihatin ke yang mana aja kampanye dia pergi. Siapa aja kasih kaos dia ambil. Pragmatis. Bu, makanya saya mau pesan pakai cerita pendek. Mau dengerin nggak? Ada tabrakan di jalan, keras sekali, wah, korban jatuh belepotan darah. Orang pada ngerubung banyak bener. Ada wartawan mau ngambil gambar dari dekat susah, orang ngerubung banyak bener, nyari akal wartawan. Tolong saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang pada nengok, saudara siapa? Saya bapaknya korban. Dia ngaku bapaknya korban. Orang minggir semua, minggir, ini ada bapaknya korban. Orang minggir semua, dia